Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul yang pertama kali diutus di muka bumi adalah Nabi Nuh, seorang ulul azmi. Karena mereka telah menyekutukan Allah, maka Allah mengutus Nabi Nuh kepada orang-orang yang musyrik. Maka dimulailah Nabi Nuh, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Sungguh, aku adalah bagi kalian seorang pemberi peringatan, seorang pengingat membawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Nuh pun mulai berdakwah kepada mereka, yakni kaumnya, selama 950 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit sebagai berkahnya. Dan Allah lah yang akan memberikan kepada kalian harta, keturunan yang banyak, kebun-kebun yang indah, serta sungai-sungai yang mengalir dengan indah. Allah memberikan segala kenikmatan ini dengan cara yang baik dan sempurna. Namun ternyata, pendekatan ini tidak memberikan hasil yang diinginkan. Nabi Nuh kemudian mencoba cara kedua dengan mengajak kaumnya untuk berpikir dan merenung. Beliau mengatakan, "Apakah kalian tidak melihat tanda-tanda ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Dia juga menciptakan bulan dengan cahayanya, dan matahari sebagai penerang. Allah adalah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan kalian. Dan Allah lah yang mengembalikan kalian dari tanah dan pada akhirnya mengembalikan kalian lagi ke tanah. Allah menghidupkan kalian dan menjadikan bumi ini luas sebagai tempat tinggal kalian, agar kalian dapat dengan mudah berjalan di muka bumi." Pendekatan tersebut juga tidak berhasil. Usaha dakwah Nabi Nuh yang lembut dan penuh hikmah tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Beliau dengan tulus mengatakan kepada kaumnya, "Saya tidak menyimpan rahasia-rahasia Allah, saya adalah seorang rasul dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Saya juga bukan malaikat dan saya tidak mengklaim menjadi seorang malaikat. Orang-orang yang kalian pandang hina tidak akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Nuh telah merendahkan diri dan berbicara dengan kata-kata yang baik, namun upaya ini tetap tidak berhasil. Selanjutnya, Nabi Nuh dihadapkan pada ujian yang lebih berat oleh kaumnya. Meskipun menghadapi tantangan dan penolakan yang berlarut-larut, Nabi Nuh tetap sabar dan teguh. Tidak ada nabi lain yang dikenal berdakwah dengan ketekunan selama 950 tahun seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dakwah yang terus-menerus dijalankan oleh Nabi Nuh adalah dakwah tentang tauhid, mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh menunjukkan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan pesan ini kepada kaumnya. Beliau bahkan sampai pada titik di mana ia berbicara kepada Allah dengan ungkapan penuh curhat dan kepasrahan. Nabi Nuh berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, malam dan siang. Mereka tidak mau mendengarkan seruanku, bahkan, setiap kali aku berbicara kepada mereka, mereka menutup telinga mereka dan menutup wajah mereka dengan baju mereka, ya Allah. Dan setiap hari mereka semakin meningkatkan sikap sombong mereka." Nabi Nuh alaihi salam dihina oleh kaumnya dan mereka menyebutnya sebagai orang yang sesat. Nabi Nuh merespons tuduhan ini dengan berkata kepada kaumnya, "Ya kaumku, aku, Nuh, yang kalian katakan sesat, apa yang kalian bicarakan? Beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, kamu ini sesat, jangan banyak bicara." Nabi Nuh menjawab mereka dengan penuh kesantunan, "Baik, baik. Wahai kaumku, saya bukanlah orang yang tersesat, saya ini seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian." Kaumnya tetap dan mencoba merendahkan beliau. Mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, kita melihat bahwa kamu hanyalah seorang manusia biasa, sama seperti kita." Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam adalah orang-orang lemah di antara mereka, orang-orang miskin. Setiap generasi, ketika seseorang meninggal dunia, ia mewasiatkan kepada anaknya untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wasiat ini bukanlah tentang harta, melainkan untuk tidak mempercayai Nuh alaihi salam. Pesan ini dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Mereka berusaha meyakinkan anak-anak mereka untuk tidak mempercayai Nabi Nuh. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang hal ini dari para leluhur mereka yang hidup di masa lalu. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, kami tidak pernah mendengar ini dari bapak-bapak kita yang dahulu. Kamu membawa sesuatu yang baru dan aneh.
Orang-orang tersebut terus mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah sesat, dan mereka merasa bahwa beliau hanya mengajak tanpa dasar. Mereka menyebut Nabi Nuh sebagai seseorang yang mengadang-ada dan membawa ajaran yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun, Nabi Nuh alaihi salam tetap teguh dan tidak pernah kehilangan harapan. Meskipun jumlah pengikutnya yang mencatatkan hanya 40 hingga 80 orang, Nabi Nuh terus bersabar dalam menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Nuh berusaha dengan tulus menyampaikan pesannya kepada kaumnya dengan cara yang lembut. Kaumnya merespons dengan berkata kepada Nabi Nuh, "Engkau ini suka berdebat. Kami tidak mau, jika kamu ingin tetap berbicara, jangan berbicara terlalu banyak. Jangan terlalu sering mengajukan dakwah tauhid. Kami telah mendengar seruanmu berkali-kali. Jika kamu mengancam kami, maka bawalah azab yang kamu ancamkan kepada kami." Mereka meminta Nabi Nuh untuk membawa azab yang telah diingatkan oleh beliau. Mereka mengatakan bahwa mereka khawatir akan datangnya azab yang pedih seperti yang telah diberitahukan oleh Nabi Nuh. Meskipun Nabi Nuh tetap sabar dan berusaha memberikan peringatan tentang datangnya azab yang tak terhindarkan, mereka tetap sulit untuk melepaskan diri dari sikap ketidakpercayaan dan keraguan terhadap dakwah Nabi Nuh. Mereka meminta Nabi Nuh untuk membuktikan bahwa beliau adalah Nabi dengan membawa azab, tetapi Nabi Nuh dengan tegas menjelaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan azab. Beliau menyatakan bahwa keputusan ini sepenuhnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dalam kekuasaan beliau. Nabi Nuh menyadari bahwa upaya penyampaian nasihatnya tidak memberikan manfaat apapun. Meskipun beliau terus berusaha memberi nasihat kepada mereka, kaumnya tetap tidak berpaling dari ketidakimanan mereka. Nabi Nuh merasakan bahwa nasihatnya tidak akan memberikan hasil jika Allah telah menentukan bahwa mereka akan tetap tersesat. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk menghentikan dakwahnya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan doanya ini dicatat atau disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 112. Dalam doanya, Nabi Nuh menyampaikan bahwa kaumnya tidak mau beriman kepadanya dan dia merasa lelah atas kegagalan upaya dakwahnya. Nabi Nuh alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah, memohon jalan keluar dari kondisi di mana banyak dari kaumnya yang tidak mau beriman. Dia memohon pertolongan dan keselamatan bagi dirinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, kaumku ini tidak ada yang mau beriman. Tolonglah aku dan selamatkan aku beserta orang-orang yang beriman bersamaku." Setelah Nabi Nuh berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu dan menghentikan dakwah Nabi Nuh. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Berhentilah kamu berdakwah, wahai Nuh. Tidak akan ada lagi orang yang beriman dari kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Janganlah kau hiraukan lagi apa yang mereka perbuat, karena mereka yang telah beriman telah terlindungi dari akibat perbuatan buruk mereka. Sekarang, Nuh, bangunlah Bahtera." Dalam mempersiapkan Bahtera, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bantuan kepada Nabi Nuh melalui wahyunya. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membantu Nabi Nuh dalam membangun Bahtera tersebut. Dalam sejarah yang tercatat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibn Katsir, disebutkan bahwa Nabi Nuh memerlukan waktu antara 40 hingga 80 tahun untuk membangun atau menanam pohon-pohon yang diperlukan. Pohon-pohon ini ditanam hingga tumbuh besar sebelum kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun Bahtera. Selama proses membangun Bahtera, Nabi Nuh tetap mendapat cemoohan dan ejekan dari kaumnya. Mereka meremehkan beliau yang sebelumnya diakui sebagai nabi, namun sekarang disebut sebagai tukang kayu. Bahkan, mereka meragukan lokasi pembuatan Bahtera, karena Nabi Nuh membangunnya di atas bukit, sedangkan mereka berpendapat seharusnya di pinggir pantai. Nabi Nuh tetap tenang dalam menghadapi ejekan dan celaan mereka. Ketika dihinakan, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Jika kalian mengolok-olok kami, maka kami pun juga bisa mengolok-olok kalian sebagaimana kalian mengolok-olok kami. Jika kalian bisa menghina kami juga bisa menghina kalian dengan cara yang sama." Lubang-lubang di bumi mulai memancarkan air, termasuk tanur-tanur, lubang atau sumur, dan ada sejumlah penafsiran mengenai apakah tanur yang dimaksud adalah lubang yang berisi air atau tempat api. Air mulai naik dari bawah dan turun dari atas. Air ini menggenangi tanur-tanur tersebut, memadamkan api yang ada di dalamnya.
Kemudian, hujan air yang luar biasa turun dari langit, seperti dilimpahkan oleh Allah secara besar-besaran. Ini bukanlah hujan biasa, tetapi lebih seperti air yang ditumpahkan dari ember di atas lantai 2. Air ini datang dari atas dan juga naik dari bawah, membanjiri kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa semua jenis makhluk hidup dalam kapal tersebut, sepasang betina dan jantan dari masing-masingnya, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Keluarga Nabi Nuh yang beriman juga dimasukkan ke dalam kapal. Hanya 40 hingga 80 orang yang beriman yang masuk ke dalam kapal ini. Kapal itu dikisahkan memiliki 3 dek, dengan hewan-hewan buas berada di dek yang paling bawah, dan yang tidak buas dek yang tengah, dan dek yang paling atas burung-burung. Ketika ombak datang dan menerjang dengan hebat, anak Nabi Nuh tenggelam bersama dengan ombak yang menggulungnya. Nabi Nuh melihat ini dengan perasaan sedih. Anaknya termasuk di antara orang-orang yang ditenggelamkan oleh ombak. Kemudian, seluruh teman dan orang-orang musyrik habis tenggelam, dan yang tersisa hanyalah mereka yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh, yang tidak beriman, juga tidak mau ikut dalam bahtera. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, anakku adalah keluargaku." Nabi Nuh merasa sedih melihat anaknya tenggelam. Allah menjawab, "Wahai Nuh, dia bukan lagi bagian dari keluargamu. Dia bukan dari kalangan orang yang beriman." Allah menjelaskan bahwa anak Nabi Nuh itu tidak melakukan amal yang baik. Nabi Nuh tidak seharusnya meminta kepada Allah hal yang tidak dimilikinya pengetahuan tentangnya. Nabi Nuh merasa menyesal dan meminta maaf kepada Allah atas kesalahan dan ketidakpahaman atas perintahnya. Setelah banjir mereda, bahtera Nabi Nuh mendarat di suatu tempat yang tinggi. Nabi Nuh turun dari bahtera, dan semua hewan yang ada di dalamnya turun dan hidup kembali. Kaum Nuh yang selamat adalah mereka yang beriman dan mengikuti perintah Allah. Kaum yang selamat dari kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah mereka yang tidak memiliki keturunan yang terus berkembang ke generasi berikutnya. Yang memiliki keturunan yang berlanjut hanyalah anak-anak Nabi Nuh saja. Ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Dan kami jadikan anak-anak Nabi Nuh saja yang tersisa, yang punya keturunan sampai sekarang yang beriman ini, tidak punya keturunan." Hal ini menjadikan keturunan anak-anak Nabi Nuh yang tersisa sebagai sesuatu yang istimewa menurut para ulama. Semua penjelasan ini dinyatakan oleh Allah bahwa hanya keturunan anak-anak Nabi Nuh yang terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.